adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya semuanya? Saatnya kita kembali dalam acara ibadah anak sekolah minggu online GPDI Tuban. Nah, Kania senang sekali ya bisa bertemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, sekarang sudah masuk bulan Desember. Kira-kira kalau bulan Desember itu acara apa ya biasanya? Betul sekali, Natal. Kelahiran Tuhan Yesus untuk Kania dan juga untuk adik-adik yang ada di rumah semuanya. Ayo, sekarang sudah siap kan untuk kita beribadah saat ini? Jangan lupa ya adik-adik, harus sudah mandi dan pakai pakaian yang rapi. Terus, adik-adik jangan makan dan minum saat ibadah berlangsung. Terus apa lagi ya yang ketiga? Oh iya, jangan lupa Alkitabnya. Kalian duduk yang manis, sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Sebelumnya, Kania mau ajak kalian semua berdoa ya, untuk kita sungguh-sungguh dalam kita beribadah saat hari ini. Yuk, kita mau lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh untuk memuji menyembah Engkau. Kami siap Tuhan saat hari ini. Biar Roh Kudus memimpin kami semua, Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita siap untuk memuji Tuhan. Yeay, mana tepuk tangannya? Kania mau dipuji. Oke, kita adalah anak-anak Tuhan zaman sekarang. Anak-anak harus hidup tidak bercela, ya. Anak-anak harus jadi anak-anak yang berbeda di hadapan dunia. Oke? Sama-sama kita belajar lagu ini. Tepuk tangan dulu. Katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asyik. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asyik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Sekali lagi, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asyik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asyik. Hidupku jadi miliknya. Asyik. Hidupku jadi miliknya. Asyik. Yeay. Adik-adik yang ada di rumah, ayo kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian Mama oh Mama, aku tidak sama lagi. Ayo kita semua bertepuk tangan, bersukacita di hadapan Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Mama oh Mama, aku tidak sama lagi. Papa, Papa, ku berbeda dengan aku yang dulu. Hai teman-teman, hidupku dibaharui. Tingkah laku, tutur kata, ku berbeda saat ku jumpa Yesusku. Ku berbeda, ku
supaya firman itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita semua. Yuk kita mau siapkan hati kita, lipat tangan sungguh-sungguh, katakan, Tuhan Yesus, aku siap mendengar firman-Mu saat ini. Aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih sungguh lagi katakan, Bapa, aku mengasihi-Mu Tuhan, bukan dengan barang, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku, tapi dengan darah Yesus, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi anak-anak katakan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Kami rindu mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami semua, urapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau mau pakai supaya guru kami boleh memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa, dan firman itu boleh kami kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita pagi hari ini kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah baca ayat firman Tuhan kita hari ini. Dan hari ini firman Tuhan diberi judul, Aku ingin hidup tidak bercela. Siapa yang ingin hidupnya tidak bercela? Puji Tuhan, semua tentunya ingin hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, tentunya kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, mau agar supaya kita mempunyai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita supaya kita menjadi anak-anak yang tidak bercela? Nah, yang pertama yang harus kita belajar bersama-sama adalah kita harus menuruti firman Tuhan. Ketika kita menuruti firman Tuhan, apa yang dikatakan di firman Tuhan, apa yang disampaikan melalui firman Tuhan, kita harus melakukannya. Itu dinamakan anak-anak yang menuruti firman Tuhan. Yang kedua adalah mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Mencari Tuhan dengan sepenuh hati itu contohnya, kalau kita sedang ibadah, kalau kita sedang berdoa, kita harus sungguh-sungguh. Tidak boleh kita bermain-main atau cuman sekedar supaya ibu gembala lihat kalau aku rajin ibadah online. Bukan seperti itu ya adik-adik. Tetapi bagaimana kita punya rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui jam-jam ibadah kita, melalui jam-jam doa-doa kita. Nah, puji Tuhan. Yang ketiga adalah kita tidak melakukan yang namanya kejahatan. Kita tentu di akhir-akhir ini kan sering kita dengar bahwa banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Nah, itu adalah kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang duniawi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk itu kita sebagai anak-anak sekolah minggu tidak boleh mengikuti atau tidak boleh melakukan yang namanya kejahatan. Kita harus tetap menjadi anak-anak yang turut akan firman Tuhan, yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Yang keempat adalah kita bersyukur dengan hati yang jujur. Bersyukur dengan hati yang jujur, apapun keadaan adik-adik saat ini. Mungkin adik-adik sedang sakit, adik-adik sedang susah, atau adik-adik sedang ada di dalam masalah. Bawa di dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Maka kita memperoleh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, ketika kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, anak-anak yang bisa menjadi terang dimanapun berada, maka Tuhan Yesus akan memberikan kita upah. Apa upah atau berkat yang akan kita terima? Yang pertama, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 1, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yaitu berarti kita akan diberikan kebahagiaan, akan diberikan sukacita oleh Tuhan. Maka kita disebut orang yang
berbahagia. Yang kedua, yaitu kita tidak akan mendapat malu. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, yang taat akan firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan prestasi yang luar biasa. Mau di sekolah, dimanapun berada, Tuhan pasti akan mengangkat kehidupan adik-adik semua. Yang ketiga adalah hidupnya akan disertai oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, pasti akan disertai Tuhan saat ini, sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Puji Tuhan adik-adik semua. Demikian firman Tuhan. Kakak harap kita semua boleh memahami firman Tuhan, kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita menjadi anak sekolah minggu yang tidak bercela. Adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak yang hidupnya tidak bercela. Maka kita semua akan berbahagia dan bersuka cita. Mari kita tutup Alkitab kita bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menguatkan kami. Berkati kami semua anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh hidup tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 1. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 1. Demikian bunyinya, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik semuanya bisa mencatat ayat hafalan kita minggu ini, dan ditunggu paling lambat hari Rabu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pagi anak-anak semua sudah mendengar firman Allah. Firman Allah disimpan di dalam hati. Anak-anak melakukan firman Allah supaya anak-anak diberkati Tuhan. Sekarang berdoa ya, kita mau berdoa, dan berdoa juga untuk anak-anak yang ulang tahun di bulan Desember. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat firman Allah yang Tuhan nyatakan kepada anak-anak sekolah minggu. Biar anak-anak sekolah minggu dapat menyimpan firman. Anak-anak sekolah minggu menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka diberkati Tuhan. Tambah hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah pinter, tambah berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, karena mereka hidup di dalam firman. Berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang ulang tahun di bulan Desember. Tuhan berkati, beri hikmat kepintaran dari surga. Apa yang menjadi kerinduan dan cita-citanya, Tuhan akan mengabulkan. Terima kasih Tuhan. Akhir dari ibadah anak-anak sekolah minggu pagi ini, berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, semangat, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas anak-anak mulai saat ini sampai Tuhan datang. Berkat ini diterima oleh anak-anak sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 6 ayat 17. Apabila engkau berpuasa, minyaklah kepalamu dan cucilah bakmu. Amin. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, nakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Terima kasih. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Amin. Terima kasih. Matius pasal 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu
dan cucilah mukamu. Amin. Terima kasih. Matius Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Amin. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Amin. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Terima kasih. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Amin. Hai teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Terima kasih. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggunya adalah Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Amin. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah rambutmu, cucilah mukamu. Amin. Shalom, tetap kita dibantu ya. Ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 17. Begini bunyinya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan di Matius 6 ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai semua, saya akan menghafalkan ayat hafalan terdepan. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya mengumpulkan ayat hafalan ini. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Dadah, terima kasih. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Amin. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Sekian, terima kasih. Shalom, saya akan menghafalkan ayat hafalan di dalam Alkitab. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya akan menghafalkan ayat hafalan hari ini. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Amin. Dadah. Teman, ayat hafalan minggu ini adalah Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cuci mukamu. Amin. Terima kasih. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Dan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Terima kasih.
ayat hafalan minggu ini. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Dadah. Ho ho ho, Merry Christmas, Merry Christmas. Matius 6 ayat 17. Apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, dan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Amin, dan Yesus memberkati. Kembali saya akan menghafalkan ayat hafalan dalam Alkitab. Matius 6 ayat 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Sekian, terima kasih. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Matius 6 ayat 17. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Amin.